semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat dengan senyum. Salam, sapa, sopan, dan santun. Hai gimana nih harinya hari ini? Aku tuh sekarang mau ngejelasin ke kalian tentang materi apa yuk? Apa enggak? Jadi aku bakal jelasin ke kalian tentang peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mengatasi permasalahan gizi dan bagaimana sih kontribusinya dalam SDGs. Penasaran nggak sih SDGs itu apa? SKM itu apa? Gizi itu apa? Ya, kalau penasaran, tonton sama-sama. Bye. Jadi, aku di sini bakal kenalin ke kalian tentang apa sih peran SKM dalam mencegah kekurangan gizi dan kontribusi seorang SKM dalam SDGs. Nah, daripada penasaran nggak? Nah, daripada penasaran, mari kita bahas sama-sama. Tahu nggak apa itu SKM? Nah, mahasiswa ada yang tahu nggak apa itu SKM? Nah, teman-teman, SKM merupakan singkatan dari Sarjana Kesehatan Masyarakat yang merupakan salah satu program studi yang bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, memecahkan masalah kesehatan masyarakat, mengimplementasikan intervensi kesehatan masyarakat, dan melakukan pembelajaran seumur hidup nih, teman-teman. Nah, siapa yang tertarik masuk SKM? Yuk, sini masuk. Jadi, apa itu gizi? Ada yang tahu? Nah, masa nggak tahu sih apa itu gizi? Kita aja sehari-hari membutuhkan yang namanya gizi ya teman-teman. Jadi gizi atau yang namanya nutrisi merupakan substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya gizi ini, jika kita kekurangan gizi akan menyebabkan masalah-masalah kesehatan nih seperti stunting dan hal-hal lain sebagainya ya. Tapi yang paling hit saat ini stunting sih. Nah, jadi apa itu kekurangan gizi teman-teman? Kekurangan gizi merupakan gangguan kesehatan yang terjadi ketika tubuh tidak mendapat asupan nutrisi yang cukup, kekurangan energi dan protein, padahal nutrisi dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, biasanya tanda-tanda kekurangan gizi ini ditandai dengan berat badan itu lebih rendah daripada seusianya gitu teman-teman. Nah, pentingnya peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi ini teman-teman. Jadi peran SKM-nya ada banyak sih teman-teman. Nah, yang aku ambil di sini peran SKM pada ibu hamil nih. Pada ibu hamil dalam mengatasi permasalahan gizi. Yang pertama itu SKM akan memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronik. Yang kedua itu mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat. Yang ketiga itu mengatasi kekurangan iodium. Yang keempat itu menanggulangi kecacingan pada ibu hamil. Dan yang terakhir itu melindungi ibu hamil dari malaria nih teman-teman. Nah, juga ada peran SKM pada ibu yang sudah menyusui, di mana mereka memiliki bayi yang baru lahir itu hingga baru lahir sampai usia 6 bulan gitu teman-teman. Yang pertama itu peran SKM untuk mendorong inisiasi menyusui dini atau pemberian ASI jolong atau kolostrum. Yang kedua itu mendorong pemberian ASI eksklusif. Nah, yang terakhir itu adalah peran SKM pada ibu menyusui dan anak usia 6 bulan sampai umur 2 tahun nih teman-teman. Yang pertama itu SKM berfungsi atau berperan sebagai mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan. Yang kedua itu menyediakan obat cacing. Yang ketiga menyediakan suplementasi zinc. Terus yang keempat melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan. Yang kelima memberikan perlindungan terhadap malaria. Yang keenam memberikan imunisasi lengkap. Dan yang terakhir adalah melakukan pencegahan dan pengobatan diare. Nah, itu beberapa peran SKM dalam mengatasi kekurangan gizi pada ibu hamil dan ibu yang sudah menyusui dan kepada anak yang umurnya sudah 2 tahun nih teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang bisa dipanggil dengan SDGs. Ada yang tahu nggak SDGs kepanjangannya apa nih teman-teman? Ada yang tahu? Nah, jadi SDGs ini merupakan Sustainable Development Goals atau yang biasanya disebut suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk di Indonesia sendiri ya teman-teman, yang dimana berguna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Dimana SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 nih teman-teman. Dimana kita mengharapkan ya pada 2030 ini kita mengalami yang namanya bonus demografi. Dimana kita ketahui ya bonus demografi ini merupakan usia angka produktif itu lebih tinggi daripada usia non produktif. Oke. Nah, selanjutnya itu apa aja sih 17 tujuan SDGs nih teman-teman. Dan inilah 17
dari Sustainable Development Goals yang perlu kita ketahui nih teman-teman, boleh kalian lihat sendiri ya di sini. Nah, kita selanjutnya akan membahas apa kontribusi seorang SKM atau Sadar Kesehatan Masyarakat dalam pencapaian target pembangunan milenium atau SDGs tadi nih teman-teman. Nah, yang aku ketahui itu ada 4 SDGs atau 4 dari tujuan pembangunan ini yang kita pakai dari seorang SKM. Itu yang pertama ada pada poin nomor 2, tanpa kelaparan nih teman-teman. Nah, di mana peran SKM ini akan mengakhiri kasus kelaparan yang semakin tinggi, terus mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Nah, di mana tujuan ini pada tahun 2030 itu untuk mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi, dan mencukupi bagi semua orang, terkhususnya masyarakat yang miskin, dan juga mengakhiri segala bentuk malnutrisi nih teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada peran SKM pada poin nomor 3, kehidupan sehat dan sejahtera, di mana SKM akan menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, baik itu remaja, anak-anak, usia balita, dewasa, lanjut usia, dan lain-lain sebagainya. Di mana ini bertujuan untuk penurunan AKI atau angka kematian ibu, AKBA atau angka kematian balita anak, AKN, dan lain-lain sebagainya. Terus ada HIV/AIDS juga, ada TB, ada malaria, ada juga akses kesehatan reproduksi termasuk KB dan ASFR. Nah, selanjutnya itu pada poin nomor 5 atau kesetaraan gender nih teman-teman. Di mana SKM akan menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan, di mana kayak sunat perempuan, female genital mutilation, terus ada akses kepada pelayanan kesehatan reproduksi termasuk KB, terus ada pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi wanita pada remaja gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada pada poin nomor 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak, di mana peran SKM di sini adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang, di mana perilaku hidup bersih dan sehat itu terakali seperti akses kepada air bersih dan akses sanitasi dasar yang layak. Nah, itu beberapa peran-peran SKM terhadap SDGs teman-teman, atau Sustainable Development Goals teman-teman. Nah, itu beberapa yang bisa aku sampaikan tentang peran SKM di gizi, peran SKM di SDGs, dan lain-lain sebagainya. Nah, aku berharap dengan apa yang aku sampaikan ini bisa kita pelajari, bisa kita pahami, dan juga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat nih teman-teman. Nah, mungkin sekian dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!